saya lebih baik membebaskan perusahaan tidak bayar pajak, yang penting orang kerja. Nah, kutipan barusan itu bukan sekedar basa-basi politik loh. Itu ucapan yang keluar langsung di tengah sebuah negosiasi yang sangat genting. Sebuah kalimat yang bisa menentukan nasib ribuan orang. Betul. Dan kalimat itu jadi kunci buat memahami cara berpikir yang akan kita bongkar hari ini. Anda sudah mengirimkan kami rekaman pertemuan antara seorang pemimpin daerah di Jawa Barat dengan, ya sebut saja, perwakilan investor raksasa dari Tiongkok. Misi kita kali ini adalah untuk mengurai strategi ekonomi yang bisa dibilang radikal ini. Tepat. Kita akan coba pahami model penciptaan lapangan kerjanya yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Dan melihat gimana sebuah obrolan di ruang rapat ternyata bisa jadi cetak biru ekonomi suatu daerah. Tapi sebelum kita masuk ke ruang rapat itu, kita perlu mundur sedikit. Karena kesepakatan besar ini kan nggak lahir di ruang hampa. Ada fondasi yang udah dibangun. Fondasi ya, maksudnya infrastruktur. Tepat. Salah satunya, dan ini mungkin aneh kedengarannya, adalah sebuah jalan di Kabupaten Bogor. Jalan Poros Cileksa. Anda mungkin ingat, Cileksa ini kan daerah yang hancur lebur ya karena bencana longsor tahun 2020 itu. Oh iya saya ingat. Yang sampai memutus total akses ekonomi di sana. Betul sekali. Bencana itu bukan cuma merusak rumah, tapi memutus urat nadi ekonomi. Desa-desa terisolasi. Nah, pembangunan jalan ini jadi penting bukan cuma karena aspalnya, tapi karena simbolnya. Ini jadi bukti kalau pemerintah itu mau hadir sampai ke wilayah perbatasan yang paling rentan. Jadi sebelum undang investor triliunan, pastikan dulu warga di pelosok nggak terisolasi. Begitu ya logikanya? Persis, jalan ini jadi landasan fisiknya untuk lompatan ekonomi yang akan kita diskusikan sekarang. Oke, fondasi fisiknya sudah ada. Sekarang, ayo kita lompat ke fondasi ekonominya. Kita masuk ke ruang negosiasi itu. Coba Anda gambarkan situasinya. Di satu sisi meja ada pemimpin daerah Jawa Barat. Di sisi lain siapa? Lawan bicaranya ini perwakilan dari sebuah perusahaan manufaktur teknologi dan alat kantor, ATK. Mereka bukan pemain baru loh. Mereka udah punya pabrik yang beroperasi di Bogor. Oke. Terus rencana mereka apa? Rencananya ekspansi besar-besaran. Mereka mau pindah dari pabrik di Bogor ke fasilitas yang jauh lebih besar. Lokasinya di kawasan Aryata Industrial Hill di Karawang. Seberapa besar skalanya? Kalau kita dengar dari rekaman itu, kebutuhan tenaga kerja barunya aja antara 2.000 sampai 3.000 orang. Betul, 2-3 ribu orang. Ini bukan lagi UKM, ini industri raksasa. Mereka mau bikin printer, alat absensi, penghancur kertas, sampai kalkulator untuk pasar global. Wow, oke. Nah, disinilah percakapan mulai jadi sangat menarik. Biasanya pemerintah kan posisinya nunggu ya, nunggu pabrik jadi, nunggu perusahaan buka lowongan, baru sibuk bikin job fair. Standar lah ya. Tapi pemimpin daerah ini membalik total logika itu. Beliau datang bukan dengan tangan kosong. Beliau datang dengan sebuah proposal proaktif yang disebutnya pra-rekrutmen. Pra-rekrutmen. Istilah yang unik. Biasanya kan perusahaan yang merekrut. Ini berarti pemerintah bertindak kayak headhunter eksklusif gitu. Bisa dibilang begitu, tapi skalanya masif dan modelnya cerdas sekali. Pertama, pemerintah provinsi akan turun tangan langsung merekrut calon pekerja di sekitar Karawang. Sasarannya siapa? Sasarannya jelas, anak-anak SMK atau SMA yang mau lulus, atau mereka yang sedang menganggur. Dan kuncinya, ini dilakukan sebelum pabriknya jadi. Tunggu. Ini agak gila. Merekrut ribuan orang untuk pekerjaan yang secara teknis belum ada. Terus setelah direkrut mereka disuruh apa? Nunggu di rumah gitu? Nah, ini langkah keduanya. Mereka yang lolos seleksi ini nggak disuruh nunggu. Mereka langsung dikirim untuk magang. Magang di mana? Pabrik barunya kan belum jadi. Bukan di Karawang, tapi di pabrik lama mereka yang masih beroperasi di Bogor. Durasinya nggak sebentar, sekitar 1 tahun. Jadi mereka belajar langsung di lini produksi, menyerap budaya kerja perusahaan. Oke. Saya mulai paham. Jadi pas pabrik baru di Karawang itu gunting pita, perusahaan nggak perlu pusing lagi pasang iklan, seleksi ribuan CV, atau training dari nol. Tepat. Mereka udah punya 2-3 ribu karyawan yang siap kerja di hari pertama. Udah terlatih, udah paham mesin. Jenius. Persis. Dan prosesnya pun bertahap. Nggak langsung semua dikirim serentak. Mungkin dikirim dulu angkatan pertama, 400 orang, selama 4 bulan. Selesai itu masuk angkatan kedua, dan seterusnya. Supaya operasional di pabrik Bogor nggak keteteran ya. Betul.
sambil tetap bisa melatih calon karyawan baru. Oke, ini jelas win-win solution. Keuntungan bagi masyarakat jelas ya. Ada jaminan kerja yang pasti. Dari sekolah, magang, langsung dapat pekerjaan tetap. Ini memotong rantai ketidakpastian. Tapi kalau dari sisi perusahaan, apa benar ini seefisien itu? Bukannya mereka jadi repot ya harus nampung ratusan anak magang? Pertanyaan bagus. Tentu ada gangguan jangka pendek, tapi kalau kita lihat dari perspektif bisnis jangka panjang, ini investasi yang sangat murah. Coba bayangkan, biaya rekrut 3.000 orang dari nol. Biaya iklan, tim HR, assessment, training awal yang seringkali drop out-nya tinggi. Bener juga. Dengan model ini, mereka menukar kerepotan kecil di pabrik lama dengan efisiensi rekrutmen skala raksasa. Risiko salah rekrut juga ditekan habis-habisan, karena mereka udah lihat kinerjanya selama setahun penuh. Masuk akal. Jadi kerepotan itu sebenarnya proses penyaringan yang paling realistis. Yap. Oke, jadi model magang ini udah jadi kesepakatan yang luar biasa. Harusnya ini udah puncak negosiasinya kan ya? Harusnya. Tapi dari rekaman ini, kita dengar pemimpin daerah ini merasa, nanggung. Dia nggak berhenti di situ. Oh ya? Benar, beliau melihat peluang yang jauh lebih besar. Setelah kesepakatan prarekrutmen ini hampir deal, beliau langsung menaikkan taruhan. Beliau tanya ke perwakilan perusahaan itu, pabrik kalian yang di Karawang ini kan untuk pasar domestik dan ekspor sebagian. Gimana kalau perusahaan induk raksasa kalian yang ada di Vietnam, kita boyong juga sekalian ke Jawa Barat? Wow, ini lompatannya jauh sekali. Dari yang tadinya bicara relokasi pabrik antar kabupaten, sekarang jadi menarik relokasi pabrik antar negara. Potensinya, kalau ini berhasil, Indonesia bisa jadi basis produksi utama mereka untuk ekspor ke Amerika dan Jepang. Tepat. Skala permainannya tiba-tiba jadi global. Dan pertanyaan itu langsung membuka diskusi ke level yang lebih strategis. Perwakilan perusahaan pun jujur. Mereka menjelaskan kenapa selama ini Vietnam jadi primadona buat mereka. Nah, ini bagian pentingnya. Kenapa kita sering kalah dari Vietnam soal investasi kayak gini? Alasan pertama ternyata sangat pragmatis. Biaya pengiriman. Perwakilan perusahaan itu bilang, volume ekspor mereka dari Vietnam ke Amerika dan Jepang itu udah sangat masif. Saking besarnya, biaya pengiriman per unit produk jadi sangat murah. Ini murni soal skala ekonomi. Klasik. Masalah volume dan logistik. Semakin banyak kirim, semakin murah ongkosnya. Itu sulit dikejar kalau kita baru mulai dari nol. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua. Yang kedua, dan ini mungkin yang paling menentukan, insentif pajak. Di Vietnam, mereka dapat fasilitas yang namanya tax holiday. Libur bayar pajak ya? Betul. Dan ini bukan sekedar diskon. Untuk periode awal, mereka benar-benar bebas bayar pajak sama sekali. Nol. Setelah periode gratis itu selesai, baru mereka mulai bayar. Itu pun cuma separuh dari tarif normal selama 6 tahun berikutnya. Oke, jadi kombinasi mautnya, logistik super murah dan libur bayar pajak. Wajar investor betah di sana. Nah, menghadapi dua tembok besar ini, apa jawaban dari pemimpin daerah kita? Apa beliau menyerah? Justru disinilah jurus maut yang Anda kutip di awal tadi keluar. Menanggapi soal pajak, beliau nggak bicara angka atau regulasi. Beliau justru memaparkan filosofi ekonominya. Beliau bilang, pajak itu penting, tetapi orang bekerja jauh lebih penting. Nah, ayo kita bongkar filosofi ini. Ini intinya. Apa lapisan pertama dari pemikiran pekerjaan di atas pajak ini? Lapisan pertama adalah soal prioritas. Menurut beliau, dalam kondisi pengangguran masih tinggi, prioritas nomor satu negara itu seharusnya memastikan warganya punya gaji, bukan memastikan kas negara terisi pajak. Jadi lebih baik pendapatan pajak dikorbankan dulu jangka pendek, agar ribuan keluarga bisa punya penghasilan. Persis. Logikanya, apa gunanya angka pendapatan negara tinggi di atas kertas, kalau di bawah banyak warganya yang nggak punya pekerjaan? Jadi ini soal alur uang ya, pilihannya. Uang masuk dulu ke kas negara lewat pajak, baru nanti didistribusikan lagi lewat program pemerintah, atau biarkan uang itu langsung masuk ke kantong masyarakat lewat gaji. Tepat sekali. Dan ini nyambung ke lapisan kedua. Dengan membuat orang bekerja, beban negara justru berkurang drastis. Coba Anda pikirkan, orang yang punya pekerjaan dan gaji tetap, mereka kan nggak lagi butuh BLT. Benar juga. Jaminan kesehatan mereka, BPJS-nya, kemungkinan besar ditanggung perusahaan.
bukan lagi oleh negara. Jadi, dengan mengorbankan pendapatan pajak perusahaan, negara sebetulnya sedang melakukan penghematan besar di pos pengeluaran sosial. Ini cara pandang yang menarik. Jadi diskon pajak itu bukan pengeluaran, tapi sebuah investasi. Negara membayar investor dengan keringanan pajak, dan imbalannya adalah penurunan beban subsidi yang nilainya bisa jadi lebih besar. Tepat. Lalu lapisan ketiga, ini yang paling terasa langsung oleh masyarakat, multiplier effect. Gaji 3.000 pekerja itu kan nggak akan disimpang di bawah kasur. Uang itu akan langsung berputar di ekonomi lokal. Mereka akan beli makan di warteg, isi bensin, menyekolahkan anak, jajan bakso di akhir pekan. Benar. Jadi ini bukan cuma soal 3.000 orang dapat gaji. Ini soal 3.000 keluarga yang tiba-tiba punya daya beli. Warung bakso yang tadinya sepi, jadi bisa stok lebih banyak. Penjual motor bisa rekrut montir baru. Uang itu langsung berputar di Karawang. Efek domino yang dicari ya. Betul. Dan ada lapisan keempat yang visinya paling jauh ke depan, soal lingkungan. Nah, ini yang saya tidak duga. Apa hubungannya insentif pajak untuk pabrik ATK dengan lingkungan hidup? Logikanya begini. Selama ini, salah satu sumber utama pendapatan negara kita kan masih banyak bergantung pada eksploitasi sumber daya alam. Tambang, sawit, penebangan hutan. Betul, semua itu punya resiko kerusakan lingkungan yang tinggi. Nah, dengan menggeser mesin ekonomi ke arah industri manufaktur padat karya, ketergantungan pada SDA bisa pelan-pelan dikurangi. Hutan atau gunung yang ada bisa dialihfungsikan, bukan lagi jadi tambang uang, tapi jadi tempat rekreasi, tempat healing para pekerja industri itu sendiri. Dari ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi produktif. Luar biasa. Jadi apa artinya semua ini? Apakah negosiasi alot dan semua filosofi tadi hanya jadi catatan rapat? Ternyata tidak. Semua jurus itu membuahkan hasil yang sangat konkret. Perusahaan Tiongkok itu setuju dan sangat antusias dengan model magang prarekrutmen yang ditawarkan. Jadi mereka sepakat ya? Sepakat. Dan kesepakatan itu langsung bergerak cepat. Dalam rekaman itu disebutkan bahwa rencana penandatanganan MOU akan dilakukan pada minggu berikutnya. Ini bukan lagi wacana, tapi sudah masuk tahap eksekusi. Iya, sang pemimpin daerah bahkan sampai menyebut bahwa perusahaan ini, dengan investasi barunya di Karawang, punya potensi jadi yang terbesar. Bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di dunia di bidangnya. Saat ini saja mereka sudah nomor 1 di Tiongkok, kan? Benar. Dan sekarang, basis produksi globalnya mungkin akan bergeser ke Jawa Barat. Kalau kita coba tarik benang merahnya, ini jadi sebuah cerita yang utuh. Maksudnya? Kita mulai pembahasan ini dari pembangunan jalan di Cileuksa, daerah terpencil yang kena bencana. Lalu kita berakhir di ruang negosiasi untuk pabrik berskala global. Kelihatannya seperti dua cerita yang nggak nyambung. Padahal ini dua sisi dari koin yang sama. Coba jelaskan hubungannya. Ini cerminan dari strategi yang sama, pendekatan yang sangat pragmatis dan fokus pada kesejahteraan real. Pembangunan jalan poros Cileuksa itu intervensi di level mikro, memastikan konektivitas fisik. Sementara kesepakatan investasi dengan model pekerjaan di atas pajak ini adalah intervensi di level makro, menyediakan mesin ekonominya. Jadi yang satu membangun jalannya, yang satu lagi membangun pabrik sebagai tujuan di ujung jalan itu. Tepat sekali. Sebuah kesinambungan kebijakan dari fondasi paling dasar sampai ke industri global. Oke, mari kita rangkum sebentar sebelum kita tutup. Dari sumber yang Anda berikan, kita sudah membedah sebuah model rekrutmen kerja yang sangat inovatif. Kita juga sudah mengupas tuntas filosofi ekonomi yang radikal, pekerjaan di atas pajak, dengan segala dampaknya. Dan terakhir, kita melihat bagaimana semua itu jadi bagian dari visi ambisius untuk menjadikan Jawa Barat sebagai pusat manufaktur global. Tepat. Dan seperti biasa, kami ingin menutup diskusi ini dengan sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang. Model yang ditawarkan ini, yang memprioritaskan pekerjaan di atas pajak, jelas sangat ampuh untuk mengatasi pengangguran secara cepat dan masif. Sebuah solusi praktis untuk masalah yang sangat mendesak. Tapi selalu ada tapinya, kan? Selalu. Dan pertanyaannya adalah tentang keberlanjutan. Ini memunculkan sebuah dilema penting untuk Anda renungkan. Apa yang terjadi ketika masa bulan madu insentif pajak itu berakhir? Setelah 5 atau 10 tahun, ketika perusahaan harus mulai bayar pajak penuh, dapatkah sebuah wilayah yang ekonominya dibangun di atas fondasi keringanan seperti ini tetap kompetitif? Pertanyaan yang berat. Atau
Apakah strategi ini justru tanpa sadar menciptakan ketergantungan, di mana kita harus terus-menerus memberikan subsidi fiskal untuk menarik investor? Di manakah titik keseimbangan yang paling ideal antara penciptaan lapangan pekerjaan instan yang sangat dibutuhkan hari ini dengan pembangunan pendapatan negara yang kuat dan berkelanjutan untuk masa depan? Jawaban untuk itu sepertinya tidak akan pernah sederhana. Selamat datang di Debat. Hari ini kita akan mengupas sebuah pendekatan yang bisa dibilang sangat berani dalam menarik investasi asing. Ini bersumber dari dialog antara seorang pemimpin daerah di Jawa Barat dengan perwakilan sebuah raksasa manufaktur teknologi dari Tiongkok. Betul. Dan materi kita ini berpusat pada negosiasi untuk membangun sebuah pabrik yang masif di Karawang yang menjanjikan penyerapan, kalau tidak salah sampai 3.000 tenaga kerja. Tapi ada syaratnya. Nah, ini dia intinya. Syaratnya adalah insentif besar dari pemerintah daerah, termasuk kemungkinan pembebasan pajak. Jadi pertanyaan sentral yang akan kita bedah hari ini adalah, apakah strategi yang memprioritaskan penciptaan lapangan kerja secara besar-besaran, bahkan dengan mengorbankan potensi pendapatan pajak perusahaan, merupakan langkah yang cerdas dan berkelanjutan untuk ekonomi daerah dalam jangka panjang? Dan di sini posisi kita berbeda. Iya. Saya akan berargumen bahwa ini adalah sebuah strategi pragmatis yang sangat berorientasi pada rakyat, di mana manfaat sosialnya itu jauh melampaui pendapatan pajak jangka pendek. Sementara saya justru melihatnya dari sisi yang sebaliknya. Menurut saya pendekatan ini sangat berisiko menciptakan preseden berbahaya, meremehkan peran vital pendapatan negara untuk layanan publik, dan berpotensi menjebak daerah kita dalam sebuah perlombaan insentif menuju dasar yang tidak sehat. Oke, kalau begitu saya mulai. Saya kira ini adalah sebuah pergeseran paradigma yang memang sudah seharusnya terjadi. Filosofi yang diusung oleh pemimpin daerah ini, pajak itu penting tetapi orang bekerja jauh lebih penting, ini bukan sekedar slogan kosong loh. Ini adalah jantung dari kebijakan pembangunan yang berpusat pada manusia. Coba kita bayangkan dampaknya secara nyata. Ketika 3.000 orang yang mungkin sebelumnya menganggur atau bekerja serabutan, tiba-tiba mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak, beban negara itu secara langsung berkurang drastis. Pemerintah tidak perlu lagi menganggarkan bantuan langsung tunai untuk mereka. Seperti yang disebutkan dalam materi kita, jaminan kesehatan mereka akan ditanggung oleh perusahaan. Tapi ini baru permulaan. Yang lebih dahsyat itu efek bergandanya. Oke. Maksudnya, satu pekerjaan baru itu tidak berhenti di situ. Karyawan baru ini akan menyicil motor, merenovasi rumah, menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Setiap rupiah gaji mereka menjadi bahan bakar bagi puluhan warung, bengkel, toko material, dan usaha kecil lainnya di sekitar Karawang. Jadi, kita tidak sedang kehilangan pajak perusahaan, kita sedang menanam ribuan sumber pajak baru yang jauh lebih kokoh karena berakar langsung di masyarakat. Model perekrutannya pun menurut saya brilian. Program magang untuk siswa SMK dan pengangguran lokal yang dilatih langsung di pabrik sementara di Bogor itu solusi 2 in 1. Perusahaan dapat tenaga kerja terampil yang siap pakai, dan warga kita dapat jaminan pekerjaan. Ini visi jangka panjang yang sejati. Dari sisi lain yang lebih mengkhawatirkan, kebijakan bebas pajak demi lapangan kerja ini ibaratnya seperti membangun rumah di atas fondasi pasir. Pendapatan pajak itu adalah darah yang mengaliri tubuh negara. Jalan di Cilaksa yang hancur karena bencana. Pertanyaannya, pembangunan krusial semacam itu dibiayai oleh apa? Tentu saja oleh pajak. Infrastruktur berkualitas, sekolah kejuruan yang mumpuni, layanan kesehatan yang berfungsi, semua hal yang justru menjadi daya tarik utama bagi investor serius, semuanya bergantung pada pendapatan pajak yang stabil. Kita juga harus melihat karakter perusahaan ini. Mereka sendiri mengakui alasan mereka betah beroperasi di Vietnam adalah karena insentif fiskal yang sangat menarik, seperti potongan pajak 50% selama 6 tahun. Ini bukti nyata bahwa mereka adalah entitas bisnis yang sangat sensitif terhadap biaya. Logika mereka adalah kalkulasi untung rugi. Tapi kan, sebentar, apa yang akan terjadi jika 10 tahun dari sekarang, Filipina atau Kamboja menawarkan bebas pajak selama 15 tahun? Mereka akan pindah, dan kita akan ditinggalkan dengan lubang fiskal yang besar. Janji mereka untuk memindahkan pabrik raksasa dari Vietnam ke Jawa Barat pun masih sangat spekulatif. Perwakilan mereka hanya mengatakan, nanti kita lihat ke depannya. Mengorbankan pendapatan pajak yang pasti hari ini demi sebuah kemungkinan yang belum pasti di masa depan itu adalah pertaruhan yang gegabah. Dan terakhir, soal model magang itu.
Pemerintah provinsi yang merekrut dan memberangkatkan calon pekerja, itu pada dasarnya adalah subsidi biaya pelatihan tenaga kerja untuk perusahaan swasta. Jadi sudah pajaknya dilepaskan, biaya training pun ikut ditanggung. Ini seperti memberikan kue kita sekaligus dengan piring-piringnya. Justru disitulah letak perbedaan cara pandang kita. Ini bukan pilihan biner antara pajak atau lapangan kerja. Ini soal urutan prioritas yang strategis. Dengan mendahulukan pekerjaan, kita membangun fondasi ekonomi dari bawah ke atas, dari rakyat. Ketika ribuan keluarga memiliki penghasilan stabil, mereka tidak hanya menjadi konsumen, mereka menjadi pembayar pajak baru. Ada pajak pertambahan nilai dari setiap transaksi yang mereka lakukan, pajak penghasilan perorangan, pajak bumi dan bangunan dari rumah yang mereka beli atau renovasi. Basis pajak yang terbentuk dari masyarakat yang sejahtera ini jauh lebih tangguh dan berkelanjutan dibandingkan bergantung pada segelintir korporasi besar yang seperti Anda katakan, bisa pergi kapan saja. Ini investasi jangka panjang pada stabilitas sosial. Ketika masyarakat tidak lagi pusing soal perut, mereka bisa lebih produktif. Angka kriminalitas menurun, negara menjadi lebih kuat karena rakyatnya berdaya. Urutannya harus seperti itu. Rakyat dulu, baru negara atak ikut kuat. Saya tidak setuju ini soal urutan. Keduanya harus berjalan beriringan, secara simultan. Saya khawatir Anda meremehkan peran krusial negara sebagai fasilitator yang membutuhkan sumber daya. Tanpa pendapatan pajak yang stabil, kualitas layanan publik akan tergerus. Sekolah menengah kejuruan SMK yang Anda banggakan itu, yang katanya akan menghasilkan calon tenaga kerja terampil, itu butuh dana dari APBD untuk beli mesin praktek yang modern, untuk menggaji guru-guru yang kompeten, jalan mulus yang menghubungkan pabrik di Karawang ke Pelabuhan Tanjung Priok, yang vital untuk logistik dan menekan biaya pengiriman, itu juga butuh dana perawatan rutin dari pajak. Mengatakan negara nanti cari pendapatan dari yang lain saja, itu sebuah penyederhanaan yang berbahaya menurut saya. Ini seperti efek domino. Ketika kita bebaskan satu perusahaan raksasa dari pajak, perusahaan besar lain di kawasan industri yang sama pasti akan menuntut perlakuan serupa. Kalau dia bisa, kenapa kami tidak? Akhirnya APBD kita terkikis. Jalanan yang tadinya mulus jadi berlubang, sekolah kejuruan kekurangan dana. Ironisnya, kondisi infrastruktur yang memburuk inilah yang nantinya akan membuat investor yang sama mengeluh dan akhirnya, mempertimbangkan untuk pergi. Kita tidak bisa membangun rumah dari atapnya. Fondasi layanan publik yang kuat, yang didanai pajak, adalah syarat mutlak. Poin itu menarik, tapi kerangkanya mungkin bisa kita perluas sedikit. Keberlanjutan dan komitmen investor itu tidak hanya dibangun di atas aspal jalan atau insentif fiskal, itu dibangun melalui integrasi yang mendalam dengan komunitas. Nah, disinilah letak kecerdasan model ini. Dengan melibatkan siswa-siswa SMK lokal dalam program magang sejak dini, perusahaan ini sedang mengikatkan diri pada ekosistem lokal. Mereka tidak hanya membangun pabrik berisi mesin, tapi juga membangun sebuah ekosistem tenaga kerja yang loyal dan terampil. Ini menciptakan apa yang saya sebut biaya sosial untuk hengkang yang sangat tinggi. Bayangkan, setelah 10 tahun beroperasi, ribuan karyawannya adalah warga lokal. Banyak manajer tingkat menengahnya adalah lulusan SMK yang dulu mereka latih. Jika mereka memutuskan pindah hanya karena tawaran pajak yang sedikit lebih baik di negara lain, mereka akan merusak hubungan yang sudah terbangun. Mereka meninggalkan ribuan keluarga yang bergantung pada mereka. Ini berbeda dengan sekedar mendatangkan modal dan mesin. Ini adalah investasi pada manusia. Dan investasi pada manusia menciptakan akar yang jauh lebih dalam. Itu adalah sebuah harapan yang sangat idealis, tapi mari kita lihat kenyataan yang tersaji dalam materi diskusi kita. Logika perusahaan ini, seperti yang terungkap dari mulut perwakilannya sendiri, adalah kalkulasi bisnis yang dingin, sangat dingin. Mereka pindah dari pabrik lama di Bogor ke Karawang bukan karena ikatan komunitas, tapi karena alasan sederhana. Lahan di Karawang lebih luas. Mereka mempertimbangkan memindahkan pabrik dari Vietnam ke Indonesia jika dan hanya jika kalkulasi logistik dan insentifnya lebih menguntungkan. Perwakilan mereka secara eksplisit menyatakan bahwa biaya pengiriman dari Vietnam ke Amerika dan Jepang saat ini lebih murah karena volume ekspor dari sana yang luar biasa besar. Ini bukan tentang ikatan emosional atau loyalitas. Ini adalah angka-angka di dalam spreadsheet. Tunggu. Jadi Anda benar-benar percaya perusahaan ini akan tinggal jika suatu saat nanti ada tawaran bebas pajak 15 tahun dari negara tetangga hanya karena mereka sudah melatih beberapa anak SMK? Saya percaya bahwa efisiensi operasional jangka panjang seringkali lebih berharga daripada insentif pajak jangka pendek. Tenaga kerja yang sudah terampil, loyal, dan terintegrasi dengan budaya perusahaan adalah sebuah aset strategis yang tidak bisa dengan mudah direplikasi di tempat baru.
Memulai dari nol di negara lain, merekrut ribuan orang baru, melatih mereka lagi, itu semua adalah biaya dan resiko yang sangat besar. Model magang ini justru memberikan mereka keunggulan efisiensi itu sejak hari pertama pabrik beroperasi. Jadi, ikatan yang terbangun bukan hanya soal sentimen, tapi juga soal kalkulasi bisnis yang cerdas dari sisi mereka. Mereka mendapatkan jaminan pasokan tenaga kerja yang sudah jadi, yang mengurangi resiko dan biaya operasional mereka secara signifikan di masa depan. Saya melihatnya justru sebaliknya. Apa yang Anda sebut efisiensi bagi perusahaan, saya sebut subsidi dari pemerintah. Mari kita bedah lebih dalam model pelatihan ini. Ini adalah bentuk pemerintah yang menanggung biaya operasional dasar sebuah perusahaan swasta. Pelatihan tenaga kerja adalah investasi inti yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri untuk memastikan mereka mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kualitas global mereka. Ketika pemerintah yang sibuk memfasilitasi rekrutmen dan pengiriman calon pekerja ke Bogor, sambil pada saat yang sama melepaskan haknya atas pendapatan pajak, ini adalah subsidi ganda yang luar biasa besar. Pertanyaannya, apakah beban ganda ini sepadan? Ideal Anda bilang. Siapa yang membayar transportasinya? Siapa yang membayar akomodasi para pemagang itu? Siapa yang menjamin kualitas pelatihannya benar-benar setara dengan standar industri, bukan sekedar formalitas? Ada resiko besar program ini hanya menjadi stempel dengan kualitas yang tidak sepadan dengan pengorbanan fiskal masif yang kita berikan. Ini bukan kolaborasi, ini lebih terlihat seperti pemerintah bekerja untuk perusahaan, bukan sebaliknya. Sebagai kesimpulan, saya tetap berpandangan bahwa pendekatan yang dibahas ini adalah sebuah terobosan kepemimpinan yang berani dan visioner. Ia membalik logika lama yang menempatkan pendapatan negara di atas kesejahteraan warga. Ini adalah cara paling langsung untuk memastikan investasi asing tidak hanya memperkaya segelintir pemodal, tetapi secara nyata dan cepat mengangkat taraf hidup ribuan keluarga. Dengan memprioritaskan pekerjaan, kita tidak hanya memberi mereka ikan untuk hari ini, tapi kita membangun sebuah ekosistem di mana mereka bisa terus memancing. Kita menciptakan stabilitas sosial, menumbuhkan ekonomi lokal secara organik dari akarnya, dan pada akhirnya membangun fondasi kemakmuran jangka panjang. Meskipun semangatnya untuk menciptakan lapangan kerja patut kita apresiasi setinggi-tingginya, strategi ini tetap membawa risiko jangka panjang yang sangat serius terhadap kesehatan fiskal daerah dan negara. Ketergantungan ekonomi pada satu investor raksasa yang kita berikan kartu bebas insentif bisa menjadi bumerang yang menyakitkan ketika kondisi ekonomi global berubah, atau ketika mereka menemukan lokasi lain yang lebih murah. Mengabaikan pentingnya pendapatan pajak yang stabil berarti secara sadar kita sedang menggergaji dahan yang kita duduki. Kita melemahkan kemampuan negara untuk menyediakan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan berkualitas, yang justru merupakan pilar utama daya saing ekonomi kita. Diskusi kita hari ini memperlihatkan adanya pertarungan fundamental dalam cara pandang kebijakan pembangunan. Di satu sisi ada iming-iming manfaat langsung dan cepat bagi masyarakat. Di sisi lain, ada keharusan untuk membangun fondasi ekonomi jangka panjang yang kuat, mandiri, dan berdaya tahan. Materi ini memberikan sebuah studi kasus nyata tentang bagaimana seorang pemimpin dihadapkan pada pilihan sulit tersebut. Dan kita semua dapat merenungkan konsekuensi dari setiap jalur yang akan diambil. Terima kasih telah bergabung dalam debat.